Halo saudara, apa kabar? Hati-hati, jangan copot masker saudara sembarangan, khususnya ketika di luar rumah. Karena virus COVID bisa bikin celaka. Ya saudara, ada cerita ilustrasi yang sangat terkenal. Judulnya Persembahan Hidup Pohon Pinus. Jadi ada 3 pohon pinus yang sedang berbincang-bincang. Ya namanya ilustrasi saudara ya. Pohon pinus yang pertama, dia mengatakan, lihat, aku adalah pohon yang besar dan kuat. Kalau aku dibuat bagian dari kapal, aku mau dijadikan bagian depan agar membelah ombak dan lautan. Bahkan aku sangat ingin jadi bagian dari kapal perang. Sehingga ketika kapal itu melesat menabrak kapal yang lain, pasti kapal yang lain akan hancur karena kuatnya kayu dari pohonku ini. Pohon pertama. Pohon yang kedua mengatakan, aku ingin jadi kotak perhiasan. Kalau tukang kayu yang ahli akan mengambil bagian yang paling bagus dari kayuku, profilnya lalu diolah sedemikian rupa, dihaluskan, kemudian diberi itu namanya ya, pelamir atau apa, sehingga mengkilap, sehingga semua perhiasan emas, permata, berlian yang disimpan di dalamnya akan tetap baik, bagus dan aman karena kayu dari pohonku ini sangat kuat. Nah, pohon yang ketiga nggak pengen jadi apa-apa. Aku pengen jadi pohon apa adanya. Aku nggak mau ditebang. Biar aku menjulang tinggi, semakin tinggi dan semakin besar, karena aku bisa menyimpan banyak air sehingga baik untuk mata air. Itu angan-angan dan kemauan mereka. Lalu suatu ketika datanglah orang-orang yang ingin mencari kayu untuk membuat perahu. Ya, dan pohon pinus yang ingin jadi bagian dari kapal perang tadi ditebang. Dia berharap, wah ini dia nih, saatnya aku jadi bagian dari kapal perang. Tapi ternyata dia hanya dibuat menjadi perahu nelayan yang bau amis karena kena darah ikan atau bau ikan. Aduh, dia ngambek gitu ya. Aku cuma jadi perahu nelayan. Aduh, gitu ya. Kecewa sekali dia. Lalu yang jadi kotak perhiasan. Wah, ini dia mulai ditebang ya. Dan dia berpikir, ini dia saatnya aku akan berada di kamar-kamar putri kerajaan untuk menyimpan perhiasan-perhiasan mereka. Dan ternyata apa yang terjadi, memang dia dibuat kotak, tapi ternyata hanya kotak tempat makan hewan alias palungan. Waduh, dia kecewa sekali. Aduh, aku hanya ada di kandang bau. Iya. Kambing itu ya makan, ya kencing, ya pup di satu tempat yang sama. Kecewa sekali dia. Nah, lalu pohon yang ketiga, dia udah seneng aja nih. Lalu kalian dipotong dan hanya jadi kapal nelayan dan kotak palungan tempat makan hewan. Ternyata nggak lama pohon yang besar menjulang ini pun ditebang juga gitu ya. Tapi karena yang nebang belum ada rencana apa-apa, dia hanya dibuat balok-balok begitu saja dan disimpan. Lalu satu ketika datanglah tokoh fenomenal yang disebut Yesus. Ketika dia dilahirkan di kandang. Dan kotak palungan tadi adalah tempat di mana dia ditidurkan ketika bayi. Si
pohon pinus yang jadi kotak palungan tadi pun enggak mengerti kenapa dia akhirnya menjadi tempat tidur bayi. Yang dia dengar, yang dia tahu bahwa bayi ini adalah raja di atas segala raja. Ya, terbersit rasa bahagia. Dia naik pangkat, tidak lagi jadi palungan tempat makan hewan, tapi jadi tempat petiduran bayi kudus Yesus di hari kelahirannya. Lalu ketika Yesus makin dewasa dan mulai mengajar, satu ketika dia berada di Danau Galilea. Dan untuk mengajar agar semua terdengar, maka dia naik ke atas sebuah perahu. Dan perahu itulah berasal dari kayu pohon pinus yang ingin jadi bagian dari kapal perang tadi. Dan dia pun ikut senang karena berdiri seorang tokoh yang fenomenal, yang ajarannya luar biasa, yang didengar oleh ratusan bahkan ribuan orang. Dia ikut senang buat sekarang, walaupun dia adalah kapal nelayan yang seringkali bau amis, tapi dipakai oleh Yesus Sang Juru Selamat untuk mengabarkan kebenaran dan kabar sukacita. Lalu dalam perjalanan hidup Yesus, ternyata dia harus berakhir dengan cara menderita disalib. Nah, ketika pasukan Romawi mencari-cari patibulum atau kayu salib, dia dapatkan sebuah balok-balok kayu di gudang yang sudah lama nggak dipakai. Dan balok-balok kayu yang selama ini hanya teronggok nggak ada gunanya itu, akhirnya dibuatlah patibulum atau tiang salib itu. Dan oleh Yesus diseret-seret menuju ke Golgota untuk menjadi tempat kematiannya. Dan balok kayu yang awalnya tidak ada gunanya sama sekali, dia adalah penghantar karya keselamatan di kayu salib. Nah, saudara, ilustrasi yang menarik nih. Saya sudah lama mendengar tentang ilustrasi ini. Dan ilustrasi ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa seringkali rencana kita, angan-angan kita, cita-cita kita tidak terjadi seperti yang kita inginkan. Tapi ketika kita syukuri apapun yang terjadi dalam perjalanan hidup kita, semuanya jadi baik. Ya, semuanya jadi baik. Tidak jadi kapal perang tapi perahu nelayan, baik. Tidak jadi kotak perhiasan tapi menjadi palungan, baik. Ya, tidak menjadi balok-balok kayu yang hanya di gudang tapi pada akhirnya dipakai untuk sarana karya keselamatan yang dimana Tuhan Yesus mati di atasnya, ternyata jadi luar biasa. Dan itulah perjalanan hidup. Dan itulah yang dimaksudkan dalam Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi lakukanlah apapun pekerjaan yang saudara angan-angankan di dalam Tuhan. Dan kalaupun angan-angan saudara tidak tercapai, cita-cita saudara tidak tercapai, sudah saudara kejar-kejar sedemikian rupa, usahakan sedemikian rupa, tidak persoalan, tetap lakukanlah itu dengan baik di dalam Tuhan. Karena sekali lagi, yang terpenting adalah saudara melakukannya di dalam Tuhan. Ketika saudara melakukannya di dalam Tuhan, pasti jadi berkat untuk siapapun, terutama bagi kehidupan saudara sendiri. Mari kita syukuri keadaan kita di dalam Tuhan. Sekali lagi, ketika kita mampu melakukannya, itu adalah sumber berkat. Masih bersama dengan saya, Pendeta Yudi, dalam Renungan Emas. Esok masih ada solusi.